belajarnya ya. Oke. Nah, hari ini sebelum kita belajar, marilah kita baca doa ya yang akan dipimpin oleh Ocha. Silakan Ocha. Silakan yang akan dipimpin oleh Nuri. Pelajaran baru tentang coding dan udah pernah dengar belum? Coding dan KA belum, baru ya? Iya, karena mata pelajaran ini baru akan diajarkan tahun ini ya. Nah, sebelum belajar tes konsentrasi dulu. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oh iya, berarti sudah konsentrasi semuanya. Sudah siap belajar. Ya. Ya, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran. Nih, nanti diharapkan kalian setelah pembelajaran coding ini akan mengerti apa itu dengan berpikir komputasional dengan abstraksi. Pernah dengar nggak kata abstraksi? Ini ya, kalau abstrak itu jadi seperti apa ya, nggak kelihatan gitu ya. Nah, kita lihat ya contohnya nih, biar kalian ngerti. Tebak-tebakan dulu. Nih, tebak gambar. Bu Dewi nanti punya gambar benda, kalian harus tebak. Pertama, digunakan saat hujan. Jangan dijawab dulu.
lingkaran. Yang ketiga, memiliki satu kaki. Apakah aku? Jadi gitu ya. Ini bermain tebak gambar. Tuh. Coba kita lihat ya. Benar nggak jawabannya? Iya benar, payung. Tangan. Nanti selanjutnya ya. Yang kedua. Aku berbentuk kubus. Di dalamnya banyak ruangan. Tempat berteduh dari hujan dan panas. Di atasnya ada tutup yang berbentuk segitiga. Apakah aku? Kita lihat jawabannya. Ya benar, rumah. Tepuk tangan. Sebelum lanjut, ada yang dua orang. Yang satu menebak, yang satu memberikan jawaban. Ayo siapa yang mau? Dua orang. Yuk, Seloji sama saya. Ayo maju. Seloji, sini. Saya sebelah sana. Seloji sebelah sini. Saya menyebutkan ciri-cirinya. Yuk. Untuk menulis. Terus apa lagi? Terbuat dari kayu. Ayo, apa Seloji? Betul nggak? Selanjutnya ya, nanti dua orang lagi. Selanjutnya Puan dan Syifa. Syifa, ayo. Puan yang ngasih itu arahan, Syifa yang jawab. Dia alat untuk memasak, bentuknya lingkaran dan ada tutupnya. Panci. Iya betul. Nah gitu ya. Jadi kalian menyebutkan ciri-cirinya dan ada yang dijawab. Nah kalau misalkan yang masih ciri-cirinya nggak jelas, kemungkinan bisa jawab nggak? Enggak kan? Nah sama, itu seperti kita yang apa sih coding dan KA itu kan kita belajar dengan istilahnya dengan komputer gitu ya. Nah ketika di komputer kita ngasih instruksi atau ngasih ciri-cirinya nggak tepat, komputernya bisa jawab nggak? Kayak misalkan kan kita kalau misalkan di internet itu cari hewan melata, yang muncul apa, ya kan? Hewan yang bisa terbang apa, gitu kan? Nanti kalau hewan yang bisa terbang, pasti hewan yang bisa terbang muncul semua nggak? Iya kan? Tapi kalau kita jelas, misalkan burung dara, nah langsung munculnya burung dara semua, ya kan? Jadi yang kita beri ciri-cirinya itu harus jelas. Nah, kayak yang di ini pensil, perlu nggak menyebutkan warnanya? Enggak. Yang penting kan tadi kata saya terbuat dari kayu. Dan jadi kalau terbuat dari kayu nggak mungkin kan pulpen. Ya karena pulpen terbuatnya dari plastik kebanyakan. Jadi benar langsung ciri-cirinya terbuat dari kayu untuk menulis, gitu kan? Nah, tapi kalau saya hanya
untuk menulis dapat dihapus, warnanya kuning. Bingung nggak? Pensil apa pulpen? Ya kan? Nah, tapi saya bisa. Ini terbuat dari kayu. Oh iya, kalau terbuat dari kayu pasti itu adalah pensil. Paham nggak? Nah, sekarang Bu Neli akan membagikan kelompok. Nanti Bu Neli akan membagikan 4 kartu. Nih, setiap kelompoknya, yang satu kelompok itu 4 orang. Ya, nanti setiap kelompok membuat 4 menyebutkan ciri-ciri benda. Ya, tulis, satu orang berarti buat 1. Tuh, setiap kelompok. Nah, nanti setelah membuat ciri-ciri, ini diacak. Misalkan kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke kelompok 4, begitu. Paham gak? Nanti kelompok selanjutnya yang akan menjawab. Ya, nah kelompok 1 yang ngasih ciri-cirinya, teka-tekinya. Kelompok 2 yang jawab apa nih dari kelompok 1 tuh. Ya, berarti jika kelompok selanjutnya bisa menjawab, berarti kalian sudah bisa menyebutkan atau menuliskan cirinya dengan baik. Jadi nulis ciri-cirinya harus yang jelas ya. Yang penting-pentingnya saja. Yang tidak penting tidak usah. Paham? Ya. Bagi kelompok dulu. Ini 1. Oji kesini Ji, 5 orang. Ya. Oji kesini. Ini 5. Ini kesini 1. Fakti kesitu 1 Fakti. Nah, ayo yang ditulis ciri-cirinya ya, minimal 3, paling sedikit 3 ciri-cirinya ya. Yang pentingnya saja. Ayo, dimulai. 5 menit dari sekarang. Tulisnya ciri-cirinya 3.
Oke, terima kasih ya. Semuanya bisa menjawab? Nah, jadi ciri-cirinya di kepala kah, di badan kah, di kaki kah, ya kan? Nah, tapi nanti Zaskia bisa jawab ya, karena hanya ada berbagai model katanya. Wah, kayaknya baju bu katanya gitu ya. Jadi harus jelas ciri-cirinya, oke? Oke. Kita belajar bermain tebak gambar, ya kan? Sudah bisa? Ya. Nah, apa sih hubungannya tebak gambar sama pembelajaran coding dan KA itu gitu ya? Nah, jadi pembelajaran coding dan KA itu berhubungan dengan berpikir komputasional. Kalau kalian mendengar kata berpikir komputasional, itu yang terpikirkan apa? Komputer, ya, komputasional. Ini dia sama komputer. Nah, kita diharapkan bisa berpikir seperti komputer. Ya, apa sih berpikir yang seperti komputer itu? Nih, dengan berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis. Logis itu jelas, sistematis itu berurutan, ya. Jelas, namun seperti tadi memberikan ciri-cirinya itu harus jelas, logis, masuk akal, ya enggak? Makanya kalau tidak jelas kita tidak bisa menjawabnya. Oke? Ya, paham? Ya. Nah, berpikir komputasional itu punya prinsip. Prinsipnya ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Pernah dengar? Pernah dengar nggak kata itu? Enggak, baru dengar? Ya. Pengenalan pola. Pernah dengar? Pola. Ya, pola tuh yang sama polanya. Terus abstraksi dan yang keempat algoritma. Coba menurut kalian tadi kita belajarnya apa? Iya, yang abstraksi tadi yang kita belajar. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita belajar dekomposisi, pengenalan pola dan algoritma ya. Biar kalian semua tahu. Paham? Sampai ini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah ngerti semuanya? Oke. Oke, nah sebelum kita akhiri pelajaran, Bunda Lia akan melakukan evaluasi dulu. Coba tadi yang kita pelajari hari ini kalian ulang kembali, bisa nggak menjawab soal-soal dari Bu Dewi? Ya, kalau kalian bisa berarti tandanya kalian ngerti, paham. Kalau belum bisa, tidak bisa, berarti kalian belum paham. Ya, kerjakan ya, siapkan pulpennya. Yuk, kerjakan.
apa enggak? Nah, belajar coding harus pakai komputer apa enggak? Nah, ya belajar coding dan KA itu bisa juga tidak